Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa, sekarang ini sudah bulan Agustus. Minggu kedua kita berkumpul kembali untuk ibadah PWDK. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan bernyanyi pujian lagu pembukaan Allah itu baik. Memulai ibadah ini dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh Ibu Putu Rena. Salam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita ibadah, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah saudara kami dalam keadaan selamat. Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Kami memohon kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, sehingga nanti kami dapat mengakhiri dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang kekal dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagi, menaikkan pujian untuk Tuhan, waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikan.
Firman Tuhan pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Cening Sriami. Sebelum firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu pujian, bagikan bejana, doa firman, nanti dipimpin oleh Ibu Pendeta Cening. Dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah ini, dari awal pertengahan sehingga akhirnya nanti kami mohon penyertaan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Begitu juga kami yang akan mendengarkan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami konsentrasi-Mu Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan, membaca firman-Mu dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Lama nggak jumpa, rasanya kangen ya. Nah, tapi bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah sekalipun lewat online. Nah, kita bersyukur semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita buka sama-sama di dalam Amsal 31. Amsal 31 ayat yang ke-30. Kita akan baca. Saya akan membacakannya. Amsal 31 ayat 30 berkata, "Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji." Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat boleh kita dengarkan. Biarlah firman ini menguatkan kita. Dan saya akan memberikan judul dalam renungan hari ini, yaitu pujian bagi seorang wanita atau seorang istri. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita mana sih yang tidak ingin dipuji? Dia rela setiap hari senam pagi, dia rela melakukan diet, dia rela setiap bulan atau setiap minggu pergi ke salon untuk mempercantik diri, ya. Dia rela mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk membeli tas yang mahal, membeli sepatu yang mahal.
membeli pakaian yang mahal. Semua yang dia lakukan itu supaya ia kelihatan tampil cantik di depan orang, ya, supaya mungkin kalau dia keluar, wah, Ibu Putu kok cantik sekali, sudah tua tapi masih kelihatan muda, awet muda. Pakaiannya bagus-bagus, tasnya bagus. Nah, itu yang dia inginkan, pujian-pujian itu yang dia inginkan. Tidak kita pungkiri juga, mungkin kita sebagai seorang wanita, kita juga merasa seperti itu. Kita ingin dipuji, penampilan kita ingin dipuji orang. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini sangat jelas, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, berarti bukan penampilan kita dipuji, tapi takut akan Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, di mana letaknya pujian bagi seorang wanita? Ada 3 hal yang saya dapatkan pada hari ini, pujian bagi seorang wanita. Yang pertama adalah terletak pada penampilannya. Penampilan yang bagaimana yang bisa dipuji? Tentunya yang pertama tuh bisa merawat diri, ya, bisa merawat diri supaya terlihat cantik. Nah, bagaimana kita merawat diri? Ya, seperti tadi, mungkin kita dengan melakukan olahraga, tapi ini merawat diri ini yang sewajarnya, ya, yang sewajarnya, yang biasa, bukan yang wah, yang berkelebihan, tidak. Nah, kita sebagai wanita harus merawat diri, apalagi yang kita lakukan itu bukan bertujuan untuk orang lain, untuk suami orang, tidak. Nah, kita merawat diri supaya kelihatan cantik, kelihatan rapi, kelihatan bagus, itu tujuannya untuk menarik, supaya kelihatan menarik di hadapan suami kita, supaya suami kita betah di rumah. Mungkin suami kita melihat, wah, istri saya ternyata ya masih kelihatan segar lah, sekalipun sudah tua, ya, sekalipun sudah tua tapi masih kelihatan segar, sehingga suami juga merasa senang, bukan untuk orang lain, tetapi ingat, untuk suami, ya, untuk suami. Nah, begitu juga cara berpakaian kita, ya, cara berpakaian kita harus tahu bagaimana kita, umur kita. Jangan kita sudah tua, sudah nenek-nenek, tapi berpenampilan kayak anak muda, itu salah. Ya, sesuaikanlah penampilan kita. Nah, berpakaian, cara berpakaian kita harus sopan. Apalagi kita ke gereja umpama. Gak etis kan, memang sih Tuhan bilang, Tuhan tidak memandang pakaian kita kalau kita ke gereja. Tetapi setidaknya kita menghormatilah Tuhan. Kita kalau pergi menghadap bupati aja pakaiannya bagus, pakaiannya necis. Masa kita pergi ke gereja pakai celana pendek, mau ibadah pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai pakaian seksi, kan itu nggak wajar. Nah, bagaimanalah kalau kita ke gereja, kita beribadah, berpakaianlah yang baik, yang sopan. Kalau mungkin kita pergi kemana, ya sesuaikanlah pakaiannya itu. Nah, itu yang pertama, tujuan semuanya itu baik kita merawat diri, baik cara kita berpakaian, tujuannya itu kita untuk suami kita. Tentunya juga supaya suami kita senang, suami kita hatinya gembira, hati senang, kita pasti juga merasa senang, kita merasa damai, ya, merasa damai. Nah, tujuan itu juga semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pujian bagi seorang wanita terletak pada karakternya. Yang tadi itu terletak pada penampilannya. Nah, yang kedua terletak pada karakternya. Karakter yang bagaimana yang harus kita tunjukkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Tentunya
Yang pertama tuh rajin, ya, rajin. Nah, mungkin kalau ya kita lihatlah anak-anak kita masih muda, mungkin kita istilahnya malas, tidak mau tahu tentang keadaan di rumah, nyapu saja tidak bisa. Tetapi kalau kita sudah berumah tangga, setidaknya nyapu pun kita harus bisa. Nah, tujuan seorang laki-laki, tujuan seorang suami mencari istri supaya dia bisa ada yang melayani dia, ada yang menyiapkan segala sesuatu yang dia inginkan. Ya, baik menyiapkan sarapan, menyiapkan minum, ketika dia pulang kantor dibuatin kopi, disambut dengan baik oleh istrinya. Ada yang mengerjakan rumahnya. Oh, dia datang dari kantor, rumahnya udah bersih. Bukan membuat dia di kantor sudah ada masalah, datang ke rumah melihat istrinya kucel, melihat istrinya malas-malasan, rumah berantakan, tambah stres suaminya, ya. Nah, itu rajin. Terus tahu seorang istri itu harus tahu bagi waktu. Nah, bagaimana sekalipun kita seorang istri, seorang wanita karir, tapi kita harus bisa membagi waktu kita. Kapan waktu kita untuk bekerja, kapan waktu kita untuk suami, kapan waktu kita untuk mengurusi anak-anak, kapan waktu kita untuk mengurusi rumah tangga kita. Itu kita harus pintar. Jangan alasan, wah mama kan sudah kerja, papa di rumah, papa yang harus kerja, papa yang harus bersih-bersih. Tidak, itu kewajiban kita, ya, kewajiban kita untuk bisa mengatur waktu. Kita seorang istri harus pintar-pintar ngatur waktu. Ke gereja harus terlambat. Maaf, saya terlambat. Rapat harus terlambat. Anak saya masih ngurusin anak-anak saya. Saya masih ngurusin rumah ini. Nah, kita harus pintar ngatur waktu. Jam sekian waktunya ibadah. Kita harus, oh ini waktu untuk ngurus anak, ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Itu yang harus kita lakukan. Terus seorang istri itu, karakter itu harus dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya seorang istri itu, kalau ada seorang istri itu diam, tinggal di perumahan. Setiap detik dia datang ke tetangga, ngomongin orang, ngomongin si A, ngomongin si B. Nah, kerjaannya hanya seperti itu aja. Kalau datang ke gereja, datang kemana, oh si ini, si itu ini, begini. Suka gosip. Itu salah. Orang kasih kepercayaan, oh saya ini tolong digini, langsung disebarkan, langsung. Itu salah. Ya. Belajarlah sebagai seorang wanita, seorang istri dapat dipercaya. Apalagi kepercayaan dari seorang suami itu harus benar-benar kita jaga, ya. Setia kepada suaminya, karakter salah satu itu setia kepada suaminya. Nah, kita sudah diizinkan, sudah diberkati di dalam Tuhan untuk menjalin suatu pernikahan. Kita harus jaga itu baik-baik. Apapun keadaan suami kita harus tetap setia. Kita tidak bisa menerima suami kita ketika dia memiliki harta yang banyak, memiliki pekerjaan yang bagus, tetapi kita sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa baik suka maupun duka kita akan tetap setia kepada suami kita. Entah dia di PHK saat ini, entah dia sakit saat ini, kita harus bisa menerima dia apa adanya. Jangan di saat banyak uang abang disayang, di saat tidak ada uang abang ditendang. Jangan seperti itu. Setia sekali untuk selamanya sampai maut memisahkan kita. Itu janji kita di hadapan Tuhan. Dan itu juga yang harus kita jaga. Semua yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah wanita yang akan dipuji-puji, ya. Tidak hanya sekedar penampilan, tetapi karakternya juga. Itu yang kedua.
Dan yang terakhir, yang ketiga, wanita, pujian bagi seorang wanita itu terletak yang pertama dari penampilannya, yang kedua itu terletak pada karakternya, dan yang ketiga itu terletak pada kehidupan imannya. Nah, kehidupan iman, ia seorang yang beriman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan sebagai wanita itu adalah sebagai penolong bagi suami kita. Sebagai penolong. Ketika masalah terjadi di dalam rumah tangga kita, suami mungkin kehilangan pekerjaan, suami merasa putus asa, kita sebagai penolong itu harus memiliki iman yang kuat. Kita harus kuat karena kita sebagai penolong. Bagaimana caranya? Kita harus mendoakan suami kita, mendukung suami kita. Mungkin dia merasa sudah nggak ada harapan lagi, udah putus asa. Disitulah kita harus menguatkan dia. Nah, itu bukti bahwa kita ini benar-benar diciptakan sebagai penolong. Iman kita lebih kuat daripada suami kita. Memang suami kita itu adalah imam, kepala di dalam rumah tangga kita. Tetapi kita ini jangan salah, kita memang sudah diciptakan sebagai penolong. Nah, kesuksesan seorang suami itu ada di tangan kita. Ada doa dari seorang istri, ada dukungan dari seorang istri. Itulah suami akan sukses di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam menjalani bahtera rumah tangganya, karena ada dukungan, ada kekuatan dari seorang istri. Itu yang pertama, dia beriman, imannya kuat. Nah, terus dia juga takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau kita sudah bilang takut akan Tuhan, berarti kita tidak akan macam-macam. Kita tidak akan mengkhianati pernikahan ini. Kita tidak akan membuat pernikahan ini hancur. Karena kalau kita takut kepada Tuhan, berarti kita juga takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan dipuji-puji. Nah, yang lebih penting, seorang wanita, seorang istri itu adalah harus murah hati. Murah hati kepada semua orang. Ya, murah hati kepada semua orang. Apalagi orang-orang yang benar membutuhkan. Ya. Kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kadang seorang suaminya itu ingin membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongannya, tetapi istrinya yang melarang. Jangan, Pak, nanti kalau Papa kasih dia, kita kekurangan. Nah, sudah takut duluan, belum melakukan. Jangan, Pak, memanjakan, tidak boleh, biarin aja. Pasti dia akan dapat dari orang lain. Pasti dia ada orang nanti menolong. Jangan, nanti kalau kita berikan, kita akan kekurangan. Nah, kalau suami mau berbagi, kita menghalangi, itu sama halnya kita menghalangi berkat Tuhan untuk orang itu. Maka berkat Tuhan juga akan tertutup untuk kita. Dan yang terakhir, tentunya seorang wanita yang dipuji-puji dalam imannya itu adalah dia rajin beribadah. Bagaimana kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita kalau kita malas ibadah? Bagaimana kita mau mengarahkan anak-anak kita rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin berdoa,
sedangkan diri kita sendiri yang malas. Mau ibadah rumah tangga, aduh Pak, sana dah pergi sama anak-anak, mama capek, baru pulang kantor capek, malas, pusing, enggak ibadah. Hari Minggu, Ma ayo kita sama-sama, aduh papa aja dah duluan, nanti mama minggu depan aja. Bagaimana rumah tangga itu menjadi berkat? Orang tua, kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita kalau kita sendiri malas. Khususnya kita sendiri sebagai penolong, malas berdoa, malas baca firman, malas beribadah. Tapi firman Tuhan di sini sangat jelas mengatakan wanita yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti juga salah satunya rajin berdoa, rajin beribadah. Maka kita akan dipuji-puji. Bukan hanya sekedar penampilan kita, bukan hanya sekedar karakter kita, tetapi iman kita yang takut akan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pujian yang luar biasa. Tidak hanya dari manusia, tetapi pujian juga dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang begitu indah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami. Kami tidak sekedar mendengarkan, tetapi kami mau melakukan firman-Mu apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang dibawakan oleh Ibu Cening Sriami. Semoga apa yang kita dengarkan pada sore hari ini itu betul-betul tertanam di hati kita untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Kita akan membawa doa-doa syafaat kita pada sore hari ini yang dipimpin oleh Ibu Surminingati. Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Maha Kasih dan Penyayang ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini kami dapat berkumpul, memuji dan besarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Dapat menerima firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman yang disampaikan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan PWDK yang pada sore hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati persekutuan PWDK di dalam segala program yang sudah dirancangkan ya Tuhan, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan ya Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu memberikan roh hikmat kepada pengurus yang menjalankan tugas pelayanan kami ya Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Segala pergumulan yang kami hadapi di keluarga kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tahu keadaan kami semua. Biarlah rancangan-Mu boleh terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Pada sore hari ini juga kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai ya Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden serta jajaran menteri serta pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke desa-desa ya Tuhan. Engkau tahu keadaan pemimpin kami begitu berat, tugas pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah kuasa tangan-Mu yang selalu menyertai dan memberikan roh hikmat kepada mereka agar apa yang mereka lakukan boleh mereka lakukan dengan baik ya Tuhan. Kiranya pemerintahan yang dijalankan boleh berjalan ya Tuhan. Tuhan, ada juga banyak orang yang mengacaukan bangsa ini ya Tuhan, yang
baik secara pribadi maupun kelompok yang ingin mengacaukan bangsa ini. Biarlah Tuhan mengetuk pintu hati mereka supaya mereka sadar ya Tuhan, dan mereka boleh ikut bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Begitu juga kami berdoa bagi aparat keamanan yang menjaga bangsa ini Tuhan, kiranya juga Engkau limpahkan rahmat-Mu kepada mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan yang begitu berat yang mereka rasakan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Itu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para dokter dan para medis yang saat ini begitu berat pelayanannya ya Tuhan, yang menghadapi segala permasalahan yang menimpa bangsa ini di dalam menghadapi virus COVID-19 ya Tuhan. Begitu berat pelayanan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka dikuatkan di dalam tugas pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik ya Tuhan, dan penuh sukacita ya Tuhan. Banyak orang-orang yang terkena virus, baik yang terisolasi maupun yang sedang ada di ruang perawatan. Kiranya Engkau juga menengok mereka, melawat mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan jamahan dari-Mu ya Tuhan, dengan kuasa-Mu atau darah-Mu yang tercurah di bukit Golgota. Ada orang-orang yang menderita kelemahan tubuh boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri dalam pemulihan ya Tuhan. Engkau kiranya juga memilik mereka satu persatu, apapun keadaan mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan juga yang datangnya dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang Tuhan telah ajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Sur. Ibu-ibu, kita akan membawa persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi satu pujian untuk mengiringi persembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Dan nanti saya minta kesediaan Ibu Iin untuk membawa doa persembahan.
Ibu-ibu, mari kita membawa doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, di mana sore ini kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari pagi, siang, sehingga pada saat ini Tuhan kami ada dalam keadaan selamat atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sehingga pada saat ini juga ada dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan yang baru kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Sebelum dipergunakan, kiranya Engkau menyucikan biarlah persembahan ini layak untuk kemuliaan dan kelebaran nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang mempergunakan Tuhan, supaya dia mempergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang mengumpulkan persembahan ini Tuhan, lewat tugas dan pekerjaannya, kiranya Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan dan tidak dalam berkekurangan. Tuhan, berkat-berkat yang masih ada dalam rumah tangga kami masing-masing, ajarkanlah kami mempergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu juga. Tuhan, dengar doa kami yang kurang sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, ibu-ibu, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini sehingga kita boleh menyelesaikan ibadah kita pada sore hari ini. Untuk pujian penutup, kita akan bernyanyi dengan Apa Kan Ku Balas. Nanti saya minta kembali Ibu Pendeta untuk doa berkat. Allah yang setia, Bapa
ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan, karena kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kami, mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu ya Bapa. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia yang turun dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya ibu-ibu, ibadah pada sore hari ini sudah bisa terlaksana dengan baik, semuanya atas pertolongan daripada Tuhan Yesus. Ya, sampai jumpa pada ibadah kita berikutnya di bulan September. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.